Karena sekarang orang beragama itu bisa melalui new media itu. Nah, fenomenanya, faktanya sekarang kan banyak ngaji Quran live TikTok, doa live TikTok gitu. Termasuk pananyaan nama ayat melalui TikTok. Bener tuh? Ya kalau itu nggak soal sih, yang lain nggak soal. Tapi ini sudah masuk ke ranah sakral begitu. Dan para fuqaha belum membahas ini. Nah, dan para fuqaha harus bisa mengimbangi dengan tadi secara hukum fikihnya, kemudian secara spiritualnya seperti apa gitu. Apakah diterima atau tidak kalau tahlil dengan melalui Ini menarik sebetulnya. Dan ditambah Pak Dr. Bukan ditambah dengan Prof. Samo berbeda materi Islam. Tadi ayat penyiaran, bahasa penyiaran, tadi penyiaran itu karena siaran Islam, komunikasi karena ilmu umumna. Tapi lah mengenai komunikasi Islam berarti ayat Islam. Ini malah misalnya itu kan jadi perdebatan itu ketika mati Islam, kenapa mati Islam? Nah itu kami berbeda antara itu teh. Apakah memang mending ilmu komunikasi umum atau ilmu komunikasi Islam? Tapi memang lamun askopisme kusabab tadina udah komunikasi penyiaran Islam masih tetap Islamnya ada. Kan berenang gini sih, kalau saya yang sosiologi, kenapa namanya sosiologi? Ada orang sekarang mencoba untuk menamakan sosiologi Islam, itu kan juga perdebatan. Kalau sosiologi agama, tapi kalau sosiologi Islam, dan istimewanya itu jelas. Ya kan penyematan Islam. Tapi kalau dari untuk menjadi sebuah ilmu itu juga begitu. Dari sudut pandang yang tadi juga relevan tuh, agama dan media. Iya, makanya di UIN Bandung itu S3 komunikasi itu tidak komunikasi agama dan media. Nah itu tadi yang menarik. Tadi diskusi menarik tuh sampai sudah menukik jauh gitu. yang tentang itu tentang kajian agama dan media ya. Karena sekarang orang beragama itu bisa melalui new media itu ya. Orang beragama. Apakah sisi spiritualitasnya nyampe atau tidak itu persoalan yang harus dikaji dalam konteks yang lain. Tapi lah misalnya fenomenanya, faktanya sekarang kan banyak ngaji Quran live TikTok, doa live TikTok gitu. Termasuk pananyaan nama ayat melalui TikTok. Bener tuh? Ente pernah ningali? Ya pakai ayat itu pakai atau intelijen kan banyak sekarang itu. GPT juga bisa itu. Kajian-kajian agama dan media itu memang banyak yang sekarang fenomena di masyarakat beragama itu secara media. Apakah itu sebuah ancaman bagi sebuah civilization atau gimana tuh? Sebuah peradaban begitu? Ada yang bergeser kan? Ya pergeseran pasti. Jadi pergeseran ya apakah pergeseran nilai agama sendiri atau misalkan ya pergeseran orang memaknai agama. Jadi Tuhan baru mungkin. Medianya jadi Tuhan baru. Tapi agama baru. Nah, agama baru ya. Kalau agama baru ya, karena ada salah satu buku itu Digital Religion. Buku Digital Religion itu di Campbell itu menulis tentang bagaimana sekarang ranah-ranah ritus agama itu sudah beralih ke sarana media itu, baik penyimbolan maupun ritual prakteknya. Luar biasa kan? Jadi masuk juga ke sektor itu ya. Jadi sholat berjamaah melalui media juga bisa ya? Lain. Apakah ya lain kan? Apakah sah atau tidak itu perlu kajian yang lain kan gitu. Tapi faktanya ada proses seperti itu. Termasuk doa tadi disampaikan doa.
berdoa. Doa dapat gift gitu ya. Iya, doa kita dapat gift. Doa di Masjidil Haram lain TikTok. Yang dianggap tempatnya itu mustajab, dan siapa yang didoakan dia kasih gift. Itu bervariasi kan? Itu bervariasi angkanya. Dari mulai nilai yang Rendah sampai yang tinggi ya. Tapi di sisi lain agama juga, non agama juga ada kan yang seperti itu. Ya kalau itu nggak soal sih, yang lain nggak soal. Tapi ini sudah masuk ke ranah yang sakral begitu. Itu masuk ke ranah sakral yang orang menganggap apakah sah atau tidak. Itu kan sah atau tidak kajian yang lain. Tapi dalam konteks kajian agama dan media itu sudah masuk ada apa? Ya termasuk apa, mendoakan orang dengan gift itu nyawer gitu. Nah, ya nyawer gitu. Dan itu jadi kalau menurut Pak Deddy Mulyana gitu yang siapa itu yang itu komodifikasi agama. Maksudnya itu ada semacam komodifikasi agama. Jadi agama yang satu ritus agama yang tadinya tidak menjadi nilai bisnis itu bisa jadi nilai bisnis. Maka dikomodifikasi. Jadi komoditas lah gitu. Jadi tidak semata-mata spiritual, tidak hanya spiritual saja. Tapi sebetulnya itu kan sudah terjadi juga sebetulnya. Tanpa ini juga kan. Sebetulnya kan bisnis di agama dalam tanda petik gitu ya, kan sudah terjadi. Dari dulu juga kan sudah. Tapi kalau sekarang ada sarana komunikasi, itu yang istilah komodifikasi itu, ada sarana komunikasi yang dipakai untuk praktek di agama, tapi dikomersialisasi gitu, menjadi bahan komoditas. Itu yang apa namanya, yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, adanya media baru itu, ada apa namanya, new media. Tidak hanya dipakai untuk bisnis, tidak hanya dipakai untuk sosialisasi, tidak hanya dipakai untuk untuk akademis, tetapi ya bisa dipakai untuk sarana religi, mistis dan lain sebagainya. Kekuatan itu ya, kekuatan new media. Kekuatan new media itu luar biasa. Kekuatannya new media itu karena ya yang tadi. Jadi era disrupsi sekarang itu menyentuh berbagai hal, tidak hanya ekonomi, tidak hanya sosial, tapi agama juga sama, kena disrupsi. Ya pada akhirnya mengancam agama, posisi agama, masa depan agama menjadi hilang. Nah ini yang serius nih. Ya kita sebetulnya diskusi persoalan ini kan ngeri-ngeri sedap. Iya, sebetulnya ini kan media ini kan akibat dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Gitu kan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana posisi agama dan masa depan agama dengan kemajuan itu, gitu kan? Agama akan tetap pada jalurnya atau memang agama itu sendiri terancam dengan perkembangan ini? Gitu. Itu perlu ada kajian yang mendalam untuk apa namanya, mengenai bagaimana masa depan agama harus diteliti secara mendalam lah. Nah ini kan peran kampus nih, diantaranya KPI ya, komunikasi penyiaran Islam ini harus beriringan agama itu atau gini mungkin, apakah agama itu menjadi faktor dari kemajuan, faktor pendorong dari kemajuan, atau agama itu menjadi faktor penghambat dari kemajuan? Paradigma Marxian itu. Paradigma Marxian itu ya memang agama bisa jadi ya kalau konteks sosiologis ya, maksudnya dalam konteks paradigma ilmu sosial ya. Kalau Marx kan agama bisa jadi sebagai penghambat. Tapi kalau misalkan melihat dari sisi media sekarang, ya agama sebetulnya beriringan, hanya saja di situ dari sisi nilai agamanya itu sendiri. Gitu. Kalau praktek-praktek keagamaannya itu bisa memanfaatkan media-media baru, dan agama bisa menyesuaikan dengan media-media yang baru. Sekarang saja misalkan filantropi untuk sumbangan dan lain sebagainya,
Sekarang dengan media sosial itu bisa lebih masuk isu-isu sekarang, isu-isu tentang Palestina lah, isu-isu tentang apa, tentang keagamaan-keagamaan yang lain misalnya itu. Mulai di media sosial kan luar biasa. Terus dia deh, namanya ya fenomena agama baru pun akan muncul gitu. Fenomena agama baru pun akan muncul dengan adanya media baru sekarang. Misalkan ada satu ini kan penelitian ini, ada penelitian sosiologi ya. Di Indonesia, saya tidak berbicara di dunia. Di Indonesia itu laku semua itu. Jangankan ada agama baru, ada nabi baru saja ada pengikutnya. Ya. Di Indonesia nabi eta sen-sen di Garut ada pengikutnya. Kalaupun misalkan ada agama baru pun sepertinya ada pengikutnya. Dan ini nggak faktanya seperti itu kan di Indonesia. Apalagi sekarang misalkan itu bisa ditampilkan dengan melalui media dan sebagainya. Kalau dibuka aja di channel di channel TikTok itu kan ada ngadu akun channel jadinya aura, membaca aura. Ada yang membaca aura. Nah, apakah itu konteks spiritualitas? Mungkin itu konteks spiritualitas. Nah, tetapi kalau misalkan agama masuk di ranah media, apakah konteks spiritualitasnya ada atau tidak? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ada gap. Sholat berjamaah, live TikTok. Kemudian tahlil sekarang ada live kan? Ada. Live, biasa live Zoom sekarang kan? Tahlil itu. Kemarin saya juga waktu salah satu guru besar di Jakarta ini wafat, ya tahlil Zoom, tahlilan Zoom. Nah, itu. Dan itu adalah fakta-fakta praktek keagamaan yang sekarang sudah masuk dalam ranah media baru, media-media. Betul. Dan para fuqaha belum membahas ini. Nah, dan para fuqaha harus bisa mengimbangi itu kan tadi secara hukum fikihnya, kemudian secara spiritualnya seperti apa gitu. Apakah diterima atau tidak kalau tahlil dengan melalui. Ini menarik sebetulnya. Fikih ya? Fikih ya? Kajian fikih. Iya. Kajian fikih. Harus ada forum ya yang membahas tentang persoalan ini dibahas dari berbagai sudut ya, sudut pandang gitu kan, dari persoalan komunikasi, sosiologi, termasuk juga agama fikih ya, fikih yang nanti mengerucut pada satu titik gitu, menyikapi persoalan ini. Jadi para tokoh agama gitu kan untuk melihat ini tidak bisa gitu kan membiarkan gitu kan, artinya harus ada satu forum yang bisa mewadahi, berdiskusi secara elegan, secara mendalam gitu kan, kita kaji secara mendalam, terus juga nanti hasilnya juga bisa bermanfaat buat masyarakat Dan agama ke depan. Oke. Ya memang agama ke depan dipertaruhkan dengan adanya new media ini. Maksud dipertaruhkannya itu apakah hilang atau tidak bukan seperti itu, akan tetapi pemaknaan terhadap agama dan sisi spiritualitas terhadap agama yang perlu dibahas lebih mendalam. Jadi banyak PR nih kita. Makanya nanti kita harus terus diskusi nih. Ini berlanjut ya. Ini baru sekadar awal, teman-teman. Ini kita lagi diskusi ini, kebetulan ketemu di satu titik, ada titik temu kita di sini, dan ternyata sudah disuguhi oleh luar biasa ini gitu. Nanti kita lanjut. Salam hangat, rahayu, bahagia, waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.